Halo, Zoe Mistik kembali dengan saya, Triandoko di Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan masih terkait dengan Metaverse. Jadi momentumnya kemarin kebetulan ada yang bertanya, Mas bagaimana menggunakan meditasi mistik untuk mengatasi masalah finansial, misalnya hutang. Apakah bisa buat menebak angka togel? Oke, jadi banyak pertanyaan tentang hal ini. Kalau kalian perhatikan, saya itu di channel ini sangat sedikit membahas topik-topik terkait mewujudkan keinginan seperti entah itu kamu pengen punya mobil, rumah, tanah. Jadi saya termasuk orang yang skeptis melihat pembahasan law of attraction karena buat saya hampir yang dibahas itu hanya sekedar ritual, tidak menyentuh aspek spiritualitasnya atau dimensi kesadarannya. Jadi ini sama halnya ketika orang pengen belajar meditasi tapi bingung masalah cara, mana yang benar, mana yang salah. Jadi meditasi hanya ritualnya saja, bukan pada kondisi yang dicapai ketika kamu diam, entah kamu beraktivitas. Jadi kondisi meditatif itu yang saya maksud. Oke, jadi saya akan sedikit berikan gambaran ke depan dari apa yang saya peroleh lewat proses mistik yang terkait dengan momentum metaverse, terkait juga dengan kenapa sih kamu punya banyak masalah, apalagi terkait masalah finansial. Oke, seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Saya awal dulu dari kata hutang. Jadi kata-kata ini mungkin sudah tidak asing, jadi bagian dari hidup kita. Jadi kamu belum sah kalau kamu belum punya hutang. Bahkan kamu temui iklan hutang itu sekarang banyak. Saya baru sadar ternyata, ya belakangan ini setelah meditasi sering, baru terpikirkan bahwa meskipun kamu tidak berhutang sekalipun, kamu tetap berhutang. Jadi tinggal menunggu waktu sahnya kamu punya hutang. Kok bisa, Mas? Oke, saya akan berikan sedikit gambaran. Oke, jadi kata-kata hutang ini jadi komoditas politik. Baik kamu pro atau mungkin berseberangan dengan pemerintah. Kemudian ada argumen yang sering kita dengar, semua negara berhutang kok, gitu kan. Nah, kemudian saya malah justru berpikir, kalau semua negara itu berhutang, lalu siapa yang memberi hutang? Kemudian kalau semua negara berhutang, banyak dong negara. Artinya kalau ada yang memberi hutang ini pasti kaya sekali. Oke ya, jadi ini yang memancing pemikiran saya. Dan jujur saya tidak tahu banyak terkait moneter ya, keuangan. Tapi buat saya mencium satu hal yang kadang ada satu hal yang nggak logis. Oke, kok bisa kamu tetap berhutang meskipun kamu tidak utang? Jadi jauh sebelum ini kita mengenal uang komoditas. Apa itu uang komoditas? Jadi uang yang dicetak untuk menggantikan komoditas. Entah itu emas, perak, kopi, dan sebagainya. Tapi situasi berubah cepat ketika tahun 1971 Presiden AS Richard Nixon itu mengesahkan undang-undang yang menghentikan konversi dolar ke emas. Nah, sejak itu kemudian dunia mengikuti apa yang dikenal sebagai istilah fiat money, uang fiat. Jadi uang fiat ini adalah uang yang tidak memiliki nilai intrinsik. Jadi uang yang tidak ada nilainya karena tidak menggantikan suatu hal yang bernilai. Nilai uang itu ya hanya kertas yang diberi tulisan angka, kemudian disahkan oleh otoritas. Jadi satu alat pembayaran yang sah dan diterima. Oke, nah bayangkan, andai kan saya bankir, memang butuh alat pembayaran. Saya cetak uang tanpa modal apapun, tapi kamu nanti harus mengembalikan uang itu plus bunga. Oke, jadi saya bisa cetak uang dari angin dan masih saya mendapat pengembalian bunga. Nah, kemudian ketika dunia bertransaksi lebih menggunakan mata uang tunggal yakni dolar, artinya siapapun negara manapun ketika berhubungan transaksi antar negara, mereka butuh dolar. Dan ketika kamu memakai dolar, artinya kamu bayar bunga. Jadi kamu hidup di negara manapun, kamu sudah berhutang. Karena kamu membayar bunga. Meskipun kamu tidak berhutang. Jadi ini hanya masalah
waktu saja. Pada akhirnya orang semua akan berhutang. Oke. Jadi fiat money ini sebenarnya kelanjutan dari ya berawal. Kita tahu Kennedy dieksekusi, ya kan. Kennedy jatuh, kemudian Soekarno juga jatuh. Jadi saya membaca salah satu dokumen yang dideklasifikasi oleh CIA. Ini pidato Soekarno, dia sempat mengungkapkan. Dia membaca gelagat ini, lalu sederhananya mengatakan kalau caranya semacam ini, artinya setiap saat pasti ada krisis. Kenapa ada krisis? Ya karena uang dicetak tanpa dasar, semaunya. Pada akhirnya nanti pasti akan berlebihan. Dan ketika berlebihan, pasti akan krisis. Soekarno juga mengatakan, saya tahu cara mengatasi itu semua. Ilmunya apa? Yaitu Marxisme. Jadi ini Soekarno sempat katakan. Apakah fiat money buruk? Tidak juga. Karena dunia sampai sekarang ini cepat berubah. Juga karena fiat money. Nah, sekarang saya akan menyentuh satu aspek spiritualitasnya. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, ada sempat ujaran rasisme yang ibaratnya dialamatkan pada ya warga kita sendiri, yakni saat kemarin upacara 17 Agustus Jokowi menggunakan baju adat Baduy, kemudian diolok-olok setiap orang Baduy di lampu merah jualan madu. Jadi inilah bentuk penjajahan di level mental. Kenapa kamu dijajah secara mental? Karena tidak memahami nilai-nilai spiritualitas. Jadi apa yang dikatakan orang kaya sekarang itu orang yang memiliki sesuatu, padahal tadi sesuatu yang dimiliki itu entah rekening bank dan sebagainya, pada akhirnya kan diuangkan juga. Tapi tidak ada nilainya uang itu. Artinya kamu memberikan sesuatu yang digantikan dengan kertas yang tidak ada nilainya. Nah, ketika orang Baduy dikatakan miskin hanya gara-gara dia tidak memiliki rekening bank, tidak bertransaksi dengan uang. Justru ini yang tidak dipahami dari sisi spiritualitas. Jadi buat saya, orang Baduy itu kaya. Indikator kayanya, seperti yang diungkapkan oleh Soekarno, berdikari. Jadi mereka kaya, karena mereka bisa makan dari tanahnya sendiri. Tidak tergantung siapapun. Jadi pada satu saat nanti ada krisis lagi, atau ada bencana, atau ada apapun, mereka yang akan bertahan. Kenapa? Ya karena mereka bisa membuat makanannya sendiri, menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung siapapun. Jadi ini hanya perbedaan perspektif, sisi materialitas dan spiritualitas. Sisi orang sekarang, mereka ketinggalan, bodoh, tidak berpendidikan, tapi ke depan, ketika ada masalah, kamu akan sadar bahwa mereka yang kaya. Jadi ini yang saya katakan sekaligus jawaban. Kalau ada pertanyaan, apakah meditasi mistik bisa mengatasi masalah finansial, contoh kasus seperti utang? Saya katakan mungkin, tapi tidak begitu saja. Jadi ini alasan skeptis saya ketika banyak topik membahas law of attraction. Tapi buat saya itu hal yang mustahil. Kenapa? Ya meskipun kamu mempraktekkan law of attraction ya, kemudian kamu juga bermeditasi, mungkin 40 hari 40 malam, tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Jadi begini, kalau dari sisi spiritualitas, spirit itu adalah awal. Spirit itu apa? Kesadaran. Dia membuat kamu bisa berpikir. Jadi apapun masalahnya yang timbul di dunia materi itu hanyalah akumulasi dari kesadaran atau spiritmu. Jadi satu masalah bisa terselesaikan ketika kita menggunakan kekuatan pikiran kita, ketika kita menggunakan logika kita. Dan ini terkait dengan apa yang saya katakan level kesadaran. Jadi kalau ada satu masalah, itu hanya akumulasi. Jadi masalah itu sebagai akibat dari sebab yang harus kamu cari secara logikanya. Ketika kamu tidak paham bahwa masalahnya ini adalah sebuah sistem, artinya cara apapun jadi tidak masuk akal. Pada akhirnya nanti kamu tetap akan mendapat masalah sebelum kamu tahu bagaimana membuat sistem yang lebih baik. Nah sekarang kembali lagi pada kaitan topik video sebelumnya tentang metaverse. Pertanyaan saya lalu, apa bedanya metaverse dan fiat money? Jadi ketika fiat money itu kan adalah uang yang tidak ada dasarnya. Sekarang metaverse itu kamu diberikan dunia, di mana kamu bisa bertransaksi di sana, bisa memiliki aset di sana. Tapi aset dasarnya apa? Nah ini yang saya katakan kemarin, satu bentuk game kesadaran, pergeseran, peradaban yang sebelumnya dikuasai oleh elit bankir ya. Sekarang berubah, elitnya adalah global tech. Jadi yang berubahnya siapa
otoritas yang mengesahkan sebuah hal yang tanpa nilai menjadi bernilai dan sah. Jadi sebelumnya adalah elit bankir ya, pihak bank, sekarang hanya berganti menjadi elit big tech ya, elit yang memegang teknologi terkait aplikasi. Pada akhirnya nanti juga sama seperti kasus dengan fiat money, pasti ada krisis. Akan ada bubble, artinya apa? Gelembung. Trennya akan cepat, kemudian meletus dan krisis. Kamu kehilangan yang nyata, tapi kamu mendapatkan suatu hal yang tidak nyata. Oke, jadi saya akan bagikan beberapa hal yang saya peroleh dari proses mistik dan beberapa informasi yang mendukung. Jadi ada satu buku yang ditulis oleh Klaus Schwab, judulnya The Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri keempat yang nantinya akan memicu Great Reset ya, atau riset peradaban. Klaus Schwab mengatakan bahwa di 2030 itu akhir dunia kepemilikan. Di 2030 kamu tidak akan punya apa-apa tapi kamu bahagia. Jadi indikator penyatuan identitas tadi ya sama halnya dengan metaverse, kita menjadi avatar di dunia maya dan tidak ada lagi uang, semua serba digital ya kan, digital currency. Nah ini mungkin kalau mau digambarkan adalah situasi yang terbalik. Jadi yang barat jadi timur, yang timur jadi barat. Jadi Cina akan menjadi kapitalis, sementara pihak barat menjadi komunis atau sosialis. Gambaran kerjanya kan sebetulnya bisa kita bayangkan. Cina itu mereka sudah cashless, kemudian mereka menggunakan sistem kredit. Sistem kredit itu artinya dinilai dari kepatuhan kita pada aturan. Kalau kamu patuh, kamu dapat kredit. Kalau tidak, ya kamu tidak dapat kredit, artinya sama saja kamu tidak punya apa-apa. Nah ini yang kita akan besok lihat ke depan. Dan sekarang pun sudah kita bisa rasakan. Negara-negara barat itu masih sibuk dengan lockdown, kita juga. Sedangkan Cina itu sudah terlihat normal-normal saja, seperti tidak ada pandemi. Oke, jadi yang orang tidak sadari, kita itu sebetulnya sudah di tengah kondisi perang dunia ketiga. Jadi ini adalah perang kombinasi ya, perang ekonomi dan perang psikologi. Jadi sederhananya ada dua kekuatan besar, yang satu punya kekuatan militer, yang satu punya kekuatan ekonomi. Jadi ketika sekarang yang pihak barat ini mulai ketinggalan, maka mereka membuat semacam propaganda untuk memperlambat. Gambaran sederhananya semacam itu. Jadi seperti pepatah Sun Tzu, seni perang tertinggi itu adalah mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Jadi paling tidak gambaran propagandanya adalah bagaimana menjaga agar medan perang ini dalam kondisi ketakutan dan ketegangan yang maksimal. Nah ini kan bentuk kombinasi propaganda yang dipadukan. Jadi mulai dari pandemi, isu senjata biologis, ya kan. Kemudian dari senjata biologis itu jadi isu rasisme, virus Cina, ya kan. Nah, artinya tidak hanya ke Cina, mengarah ke anti Asia. Kemudian dipadukan dengan sentimen agama, isu Uighur, kemudian radikalisme, kemudian Islamophobia. Nah, ini yang dipropagandakan di setiap negara. Jadi bagaimana ibaratnya siapa nanti yang mendominasi itu yang akan memenangkan peperangan ini. Maka kita lihat banyak negara sudah mulai chaos ya kan, perebutan kekuasaan, memanfaatkan ini tadi. Jadi kombinasi rasisme ya kan, isu SARA, kemudian konflik politik. Supaya apa? Supaya mereka bisa memilih pemimpin yang berkubu pada pihak di antara dua ini. Sederhananya semacam itu. Nah yang orang kadang tidak ketahui, kita lihat isu penjajahan Cina itu begitu besar ya kan. Jadi Cina ini kan melebarkan koneksinya dengan konsep obornya. Ini yang dikhawatirkan tentang utang dan penjajahan. Tapi yang orang tidak tahu bahwa pihak barat, khususnya Amerika, mereka punya 400 pangkalan militer di 80 negara seluruh bumi ini. Jadi strategi barat itu sebetulnya sederhana. Kapitalisme itu dasarnya adalah menggunakan dua kekuatan ini tadi, pangkalan militer dan isu pasar bebas. Oke, jadi ini serunya gambaran ke depan. Itu kenapa
metaverse ini tepat. Kalau lihat ada beberapa film science fiction yang meramalkan 2045 itu dunia nyata itu tidak seindah dunia maya, mungkin itu benar. Jadi peradaban ke depan mungkin sekali sangat berbeda. Jadi misalnya kasus untuk kesehatan ya. Jadi penyakit yang butuh donor organ mungkin tidak lagi perlu menunggu si pendonor karena semua organ sudah bisa di-print. Kemudian konsep tentang keabadian. Karena sekarang sudah ada cryoning ya kan, pembekuan, kemudian cloning. Jadi kamu bisa dihidupkan lagi dengan tubuh yang baru tapi dengan muatan memori yang sebelumnya. Jadi kita abadi. Lalu berikutnya, ini mungkin juga yang terjadi ke depan. Kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dunia metaverse, dunia virtual ini. Karena memori sudah bisa ditransfer, oke, tinggal diberikan avatar, kemudian disimulasikan di dunia maya. Jadi kamu hidup lagi dengan saudaramu yang sudah meninggal, itu mungkin. Kemudian juga konser musik, bisa juga menghidupkan musisi-musisi yang sudah meninggal. Oke ya, jadi ini gambaran yang nalar sebenarnya, mungkin sekali. Kemudian pola makan juga akan berubah. Karena begini, kalau sekarang daging itu juga sudah di-print. Ide dasarnya adalah mengurangi konsumsi hewan. Karena terkait dengan pemanasan global. Jadi kita makan daging yang di-print, kita menjadi vegetarian. Nah yang menarik kalau dari sisi mistik saya, ini sebenarnya awal kalau kita mempertanyakan dunia mitos, di mana dulu cerita-cerita itu yang tubuhnya hewan, kepalanya manusia, kepalanya hewan, tapi tubuhnya manusia, itu mungkin. Karena bisa ditemukan ketika perilaku manusia ke binatang itu semakin penuh kesadaran, binatang itu juga meningkat secara kesadaran. Jadi hubungan manusia dan hewan tidak lagi ada banyak perbedaan, bisa berkomunikasi, hingga pada titik yang kita sekarang anggap mitos, seperti gambaran-gambaran kayak Anunnaki ya, tubuhnya punya sayap, ya kan, tubuhnya hewan, kepalanya manusia, itu mungkin. Kemudian yang paling mengkhawatirkan itu adalah tentang pemanasan global. Jadi mulai tahun 1881 itu datanya bumi ini semakin panas dan 5 tahun belakangan ini meningkat pesat. Nah, ilmuwan itu sudah mengkalkulasi batasan ideal yang harus dipenuhi sampai L2030. Karena kalau tidak, suhunya tetap meningkat, maka akan ada banyak bencana katalismik, perubahan cuaca secara global. Nah, kalau terjadi perubahan cuaca secara global, mungkin saja akan terjadi imigrasi. Manusia pindah ke daerah yang aman. Nah, ketika pindah ke daerah yang aman, pasti ada konflik dengan penduduk yang sudah ada. Ini kasus kayak dulu Lemuria, mau ada bencana, mereka mengungsi juga. Nah, artinya ke depan juga ini merubah tatanan dunia, karena akhirnya batas-batasnya menjadi tipis. Oke, sistem pemerintahnya juga pasti akan menyesuaikan. Dan ini gambaran ketika yang dikatakan satu dunia itu semacam itu mungkin ya. Kemudian secara energi, apa yang dulu dikatakan hoax ya kan, pseudoscience tentang free energy yang tidak mungkin, yang Tesla populerkan, mungkin itu sudah dibuka. Jadi teknologi berbasis tidak lagi menggunakan minyak, tapi free energy. Kemudian perjalanan antar planet itu tidak lagi memakan waktu lama. Jadi ada beberapa data yang saya baca, mungkin ke bulan itu hanya 8 jam. Planet yang di luar itu hitungan nggak sampai 1 hari. Bahkan kita bisa keluar galaksi. Oke, jadi gambaran-gambaran yang ya setidaknya kadang dulu saya anggap mitos, fiksi, tapi kalau ada kemajuan teknologi yang secepat ini, maka semuanya menjadi mungkin. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share, berikan juga komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.